Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Hayyun la yamutu qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-alimil azimil malikil allam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila daris salam. Khairul bashar wa afdalil khalqi wal anam. قال عز من قائل في محكم التنزيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا أما بعد. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang semoga Allah memberikan antum semua nikmat sehat dan sempat serta terus memberikan antum semangat. Sahabat kami yang dimuliakan oleh Allah, di antara faidatun min fawaid qasasil Quran, manfaat daripada kita mendengarkan kisah-kisah di dalam Al-Quran atau mendengarkan kisah-kisah para ulama adalah memberikan semangat baru untuk terus mempertahankan keimanan dan keislaman kita. Nah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami untuk saling menyemangati diri kami sendiri dan juga antum semua agar kita terus bersemangat untuk memperbarui dan memperkuat iman kita semua. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah ibnu Abbas pernah mengatakan bahwasannya di antara dampak positif daripada amal salih adalah diya'an fil wajhi wa nuran fil qabri wal qalbi. Kalau kita membiasakan diri untuk beramal saleh, maka dampak positifnya adalah bias-bias cahaya di wajah kita, cahaya di dalam kubur dan dalam hati kita. Dia akan menguatkan fisik kita, menambah peluang untuk mendapatkan rezeki kita, dan juga akan menaburkan benih-benih kecintaan terhadap orang-orang di sekitar kita. Namun sebaliknya, maksiat akan memberikan dampak buruk bagi wajah kita. Ia akan menghitam sebagaimana hati kita pun akan menghitam, melemahkan badan, mempersempit rezeki kita, dan memunculkan benih-benih kebencian dalam hati-hati orang yang di sekitar kita. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kisah yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah kisah seorang imam besar, imamnya a'immati ahli sunnah wal jamaah, imamnya imam-imam ahli sunnah wal jamaah, ala wa huwa al-imamu Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tahu beliau sangat dicintai oleh umat manusia, umat Islam di zaman beliau hidup, bukan hanya di negerinya tapi di luar negeri daripada negeri beliau. Namun karena keterbatasan teknologi di zaman itu tidak seperti zaman kita sekarang, bila kita tidak dapat berjumpa dengan seorang alimun minal ulama, kita dapat menyaksikan wajah beliau di video-video yang tayang di YouTube seperti yang sering kita buka. Namun di zaman itu banyak orang yang mendengar kisah Imam Ahmad, takjub terhadapnya, kemudian mencintainya, namun tidak mengenal wajahnya. Dan itu pun terjadi pada Imam Ahmad, seorang imam yang besar. Suatu ketika beliau mengadakan perjalanan melanjutkan rangkaian thalabul ilminya. Di tengah perjalanan beliau kelelahan dan hendak singgah dan masuk ke dalam sebuah masjid untuk sekedar merebahkan badan untuk kemudian pagi harinya melanjutkan perjalanan. Rupanya baru saja beliau hendak merebahkan badannya, harisul masjid, penjaga masjid dengan wajah yang tidak mengenakan menegur beliau dan memerintahkan beliau untuk keluar dari masjid. Tidak diperkenankan tidur di masjid. Keluarlah beliau. Beliau duduk di depan teras masjid. Namun ternyata harisul masjid, penjaga masjid itu masih bersikukuh untuk mengusir Imam Ahmad, bahkan menarik Imam Ahmad dan meletakkannya di tengah jalan. Allahu Akbar. Karena tidak kenal dengan wajah Imam Ahmad. Padahal kalau dia tahu, sungguh dia akan merasa sangat bersalah dan meminta maaf tentunya. Di tengah kelelahannya dan agak sedikit kesal nampaknya Imam Ahmad, sayup-sayup ia mendengar suara orang memanggil dari sebuah tempat pembuat roti, sekaligus tempat menjual roti. Ia pun menoleh dan benar saja
ada orang yang melambaikan tangannya mengajak Imam Ahmad masuk untuk sekedar beristirahat. Masuklah beliau, diperkenankan untuk rebahan dan bahkan disajikan kepadanya makanan dan minuman. Imam Ahmad pun bergegas untuk merebahkan badannya. Namun sang tukang roti masih melanjutkan aktivitasnya membuat roti, karena memang itulah kebiasaannya di saat malam tiba. Di saat orang-orang tertidur, dia malah asik membuat roti. Namun yang unik dan menarik perhatian Imam Ahmad adalah sang tukang roti saat mengaduk adonan rotinya, ia terus bertasbih, bertahmid dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad terus memperhatikan hingga akhirnya ia pun memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Tuan, sudah berapa lamakah Anda melakukan kebiasaan ini?" Tukang roti balik bertanya, "Kebiasaan yang mana? Membuat roti?" "Bukan," kata Imam Ahmad. "Kebiasaanmu bertasbih, berjam-jam sambil membuat roti. Tidakkah engkau lelah?" "Alhamdulillah, aku sudah melakukannya mundu sinin, sejak bertahun-tahun, dan tidaklah aku merasa lelah." Lalu Imam Ahmad kembali bertanya lagi, "Apa yang engkau dapatkan? Barokah apa yang engkau dapatkan daripada bertasbih, bertahmid dan bertakbir serta bertahlil?" Sang tukang roti menjawab, "Tidaklah aku pernah berdoa kepada Allah, melainkan pasti Allah akan mengabulkannya." "Allahu Akbar," kata Imam Ahmad. "Allah langsung mengabulkannya?" "Iya, kecuali satu doa, dan aku masih menantikan jawaban daripada doa tersebut." "Apa doa tersebut?" kata Imam Ahmad. "Sampai saat ini aku menanti kehadiran seorang imam besar." "Siapa imam besar tersebut, wahai tukang roti?" "Dia adalah seorang imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang begitu dicintai oleh masyarakat dan umat ini, Imam Ahmad ibn Hanbal." "Allahu Akbar." Spontan Imam Ahmad bertakbir dan kemudian berkata, "Ha huwa Ahmad ibn Hanbal." Ini Ahmad ibn Hanbal, diseret oleh penjaga masjid di tengah jalan oleh zikir-zikirmu, untuk kemudian Allah pertemukan denganmu. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga kisah yang singkat dan unik ini memberikan inspirasi kita untuk terus dan tetap menjaga amal soleh kita, sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi maupun saat kita berada di khalayak orang banyak. Agar apa? Agar timbul kecintaan dari orang-orang di sekitar kita meskipun mereka tidak mengenal kita. Wallahu ta'ala alam biswab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.